Baik, ini ya sudah ada di online. Tadi sudah saya share screen mulainya. Jadi nanti beberapa modul saya taruh di sini dan beberapa ada juga yang itu di buku ada. Nanti yang online untuk sama dengan yang juga sama. Jadi saya mulai ya ini kalau ini biasa. Saya mulai dulu. Ada yang masih ingat database itu apa? Supaya ngono lah Pak pokoknya gitu ya. Apa Mas? Mas Bem. Yang ikut Bem siapa? Ya, ayo Mas. Topinya dilepas Mas biar jos sip. Kayak depannya Alan Walker gitu malah. Apa Mas database Mas? Basis data apa Mas pengertiannya? Jadi kalau anak IT itu ditanya database mestinya bisa jawab ya. Database apa gitu ya? Apa Mas? Ya sederhana aja misalnya jawab aja sekenanya enggak apa-apa. Mas Salman. Udah. Ya. Jadi kalau kita mau ke gudang, ayo kita ke database gitu ya. 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 Terus ada lagi mungkin gudang data gitu mungkin ya. Ya. Ada lagi mungkin yang lain. Jadi data ya data gitu kan ya. Mungkin data itu kan kumpulan fakta gitu ya. Kumpulan fakta atau bisa dibilang kumpulan fakta-fakta yang memang belum membentuk informasi ya. Sedangkan database sendiri base itu pangkalan kan, pangkalan atau kumpulan atau ya, kumpulan ya kelompok gitu ya. Secara sederhana, secara pengertian sederhana aja ya. Yang mungkin nanti bisa diingat-ingat sehingga kalau ditanya tetangga temannya atau mungkin orang lain bisa jawab seperti itu ya. Database itu apa? Lah. Jangan seperti itu ya. Nanti harus ditunjukkan informasikannya ya. Database itu kumpulan data yang saling berrelasi, saling berinteraksi ya. Jadi di situ ada banyak data-data memang, tapi berinteraksi, saling berrelasi, berinteraksi, berkaitan, ya, membentuk suatu tujuan tertentu gitu ya, membentuk suatu tujuan tertentu atau topik tertentu gitu ya. Jadi kalau cuma data-data biasa ini, misalnya data-data anak-anak praktikum ini ya, bisa seperti itu ya. Atau paling gampang biasanya saya kasih contoh ya, data-data perpustakaan ya, paling gampang itu biasanya gitu ya. Ada apa saja sih di perpustakaan itu? Selalu saya ulang-ulang. Buku ya, data buku gitu ya. Ya, terus apa lagi? Data minjam ya. Terus yang minjam itu namanya siapa? Sebutannya apa? Mahasiswa atau anggota gitu ya. Ya, kan sendiri ya data buku semuanya tentang buku. Isinya apa aja buku itu biasanya? Memuat data apa saja atau keterangan apa saja, item-item apa? Iya, mestinya yang pertama judulnya ya, judulnya gitu ya. Jadi biasanya bukuan ada judulnya, judul bukunya, kemudian ya kategori, terus yang buat buku itu namanya siapa? Ya, nulis buku gitu ya. Yang nyetakin namanya penerbit ya, buku gitu ya. Atau dan yang membedakan buku dengan buku lain itu ISBN gitu ya, kode buku ISBN. Itu data buku satu ya. Kemudian ada lagi data anggota atau peminjam tadi ya, peminjam atau mahasiswa tadi boleh karena kita di lingkungan sini. Sebenarnya dosen juga bisa ya, aktivitas akademik juga bisa. Kemudian kalau di data anggota itu ada apa saja? Nama ya. Kemudian nama NIM, nama NIM, tanggal lahir, ya boleh, ya apa Mas, kelas, semester ya, angkatan ya, angkatan atau apa. Lalu yang membedakan antara nama satu dengan nama atau orang peminjam satu dengan peminjam lain atau anggota satu dengan anggota lain itu
Ini boleh di dalam perpustakaan itu kode anggota atau ID anggota, ID, kode, ID, nomor anggota, atau apapun yang pokoknya yang membedakan ya. Kalau di daftar hadir ini saya belum kasihkan ya. Daftar hadirnya lewat e-learning dulu, nanti saya ada yang fisik juga ya. Itu ada NIM membedakan antara Anda dengan temannya kan. Nah, itu namanya nanti ada punya itu. Kemudian kalau ada buku, ada anggota. Terus antara interaksi yang terjadi antara anggota dan buku itu apa? Di perpustakaan. Ya, selain itu tertarik dibaca terus mau dipinjam gitu ya. Atau sudah minjam mau dikembalikan. Nah, itu proses juga transaksi namanya itu ya. Transaksi peminjaman pengembalian. Itu ada juga data transaksi peminjaman dan pengembalian. Biasanya memuat kode kode pinjaman atau transaksi pinjam pembalian, siapa yang minjam, apa yang dipinjam, gitu ya. Kalau diperhatikan data buku, data anggota, data pinjaman itu apakah saling berkaitan? Saling berrelasi, saling berkaitan. Ya betul ya. Ya itu namanya database. Terus satu lagi yang mungkin tadi saya sebutkan, dia harus membentuk atau memuat suatu tujuan atau topik tertentu. Topiknya atau tujuannya kan mengelola data perpustakaan semua ya. Kan tidak ada mengelola nilai, tidak, perpustakaan itu kan tidak begitu kan. Terus mengelola misalnya formawa atau mungkin yang lain kan tidak ya. Ya semuanya perpustakaan. Jadi itu namanya sudah betul database perpustakaan karena dia di dalamnya ada data-data yang saling berrelasi, berkaitan dan membentuk suatu tujuan atau topik tertentu yaitu perpustakaan. Ya. Coba sebutkan lagi ada database apa lagi misalnya. Contoh lagi database yang seperti saya contohkan tadi perpustakaan. Ada lagi yang lain mungkin database tentang apa? Akademik ya. Apalagi Mas tadi? Nah itu Mas yang kembar itu Mas dengan kembar jadi Luki ini sama Mas Salman, Mas Dani ya, dan tingginya sama. Gitu. Di belakang sama kembar jadi. Ya. Jadi sekarang rambutnya beda ini. Ya. Itu ya. Database akademik. Database apa lagi tadi? Keuangan, pegawaian, penggajian. Yang lain? Yang kaitannya topik yang lain coba deh mikir dibuka terus gitu di luaran sana. Hah? Restoran ya. Toko nggak bisa. Apalagi alat-alat Alfamart ya itu supermarket kan ya, market ya. Jangan yang toko-toko terus, yang lembaga yang lain lah, organisasi yang lain apa. Kalau sakit gimana? Ya, database rumah sakit. Isinya ada pasien, obat, dokter, dan ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Itu yang saya mas. Jadi kalau ditanya database harus bisa yang seperti itu. Ya, nanti database tam itu semua beda-beda kan. Tidak ada tiba-tiba di database perpustakaan itu di situ ada data penggajian atau data gaji itu ada. Ada pertanyaan yang online? Masih Sigit? Navakator ya. Sigit ben menyapa teman-temannya nanti Mas. Oh. Nah, ada yang kemudian malu soal oke. Dari teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Itu database awalnya. Kemarin dulu sudah ya. Basis data lanjut sudah ada juga ya, Oracle ya.
Ya. Kemudian sebelumnya ada Pak Roni, sistem basis data ya. Pernah dikenal-kenalkan sedikit ya. Mungkin nanti sedikit-sedikit flashback ke situ nggak apa-apa ya supaya kuat itunya ya. Fondasinya kuat ya. Baik, sekarang ke database. Kemudian kenapa harus ada database ya? Untuk penyimpanan pastinya itu ya. Biasanya untuk apa? Ya untuk dalam program atau aplikasi atau sistem itu butuh data yang disimpan dan disimpannya itu di mana? Di database. Jenis-jenis database ada yang ingat? Database jenisnya gini aja. Setahu Anda database apa aja? Ini Pak, ini database-nya ini. Pak, ini database ini kan. Ada yang ingat nggak? Ya, MySQL gitu pernah dengar? Ya, itu namanya jenis database ya. Jadi database yang kita gunakan salah satunya ada database MySQL, itu free, open source dan sebagainya, maka sering digunakan untuk pembelajaran mahasiswa dan sering digunakan untuk membuat aplikasi yang sederhana. Database yang lain ada yang tahu mungkin? Itu kalau di ujian nanti ditanya ya. Di ujian maksudnya di ujian TA ya, ada yang nanya dulu biasanya. Karena itu fondasi. Makanya kalau saya merasa bersalah kalau ditanya kok nggak bisa jawab, sengaja database dia sopo. Untung nggak cuma saya, ada yang lain-lain. Ya. Saya hanya ngajarin praktikum basis data dan basis data lanjut ya. Meskipun di basis data lanjut sering-sering saya singgung kalau pas di kelas. Kalau yang online kemarin ya hanya video gitu aja ya. Atau Oracle gitu aja. Relasi database ya. Ya nggak apa itu Mas. Oke, ya nggak apa-apa. Itu salah satu kegiatannya atau salah satu aktivitasnya relasi database. Database MySQL, database Oracle itu ya. Kita sebenarnya sudah punya Oracle Academy yang dia berinstitusi ya. Nah, sekarang sudah berubah lagi pakainya sistemnya lain lagi, beda dengan yang Anda gunakan dulu itu yang lemot sekali ya. Memang begitulah. Tidak apa-apa, ini selalu saya untuk yang adik kelas ini saya kasih yang baru memang, dan untuk yang sekarang bisa nyetak sendiri sertifikatnya yang pesertanya. Kalau yang dulu Anda harus saya yang nyetakkan gitu ya. Ya. Tapi itu sertifikatnya hanya penyelesaian, bukan sertifikat untuk kompetensi atau keahlian, bukan. Hanya sudah menyelesaikan ini gitu aja. Yang menurut saya ya mungkin untuk SKPE lumayan bisa, cuma kalau untuk yang lamar kerja nggak tahu juga itu bisa apa enggak. Database Oracle, database SQL Server ya yang dari Microsoft itu berbayar ya sebenarnya. Tapi kalau kita mau bacakan kan bisa ya. Itu berbayar. Jadi ada jenis-jenisnya itu ya kalau ditanya ya. Yang kita pakai MySQL ya, MySQL gitu ya. Ada database lagi Paradox ada lagi ya. Ada NoDB juga ada, NoDatabase juga ada. NoSQL maaf, NoSQL ya, itu juga dan lain sebagainya banyak sekali. Tapi yang sering terkenal yang populer yaitu ya. Nanti praktikumnya kita menggunakan database MySQL. Untuk apa praktikumnya? Mengolah database supaya nanti sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya nanti kaitannya dengan query ya. Jadi kita punya database, isinya macam-macam. Di dalam database itu kalau sudah database namanya bukan data lagi di dalamnya, tapi tabel-tabel nanti namanya. Tabel-tabel ya. Jadi kalau database perpustakaan di dalamnya ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, pengembalian dan lain sebagainya. Tabel penerbit, tabel mengarang kalau ada memang ya itu. Jadi nanti dikelola salah satunya dengan ada dibuat ya DDL, data definition language ya, kemudian DML juga data manipulation language, dan ada juga nanti yang query-nya ya, ada query-nya. Jadi misalnya dari pimpinan perpustakaannya ingin mengetahui buku-buku yang dipinjam bulan Februari 2021 dan siapa yang minjam gitu, itu bisa dilakukan dengan query nanti ya. Baik, kemudian sekarang praktikum, karena praktikum kita menggunakan software. Toolnya apa nanti untuk mengelola itu? Kalau yang tahun lalu saya menggunakan ini ya, browser ini ya. MySQL browser ini.
Ya, MySQL Query Browser tahun lalu saya menggunakan ini. Tahun ini saya coba menggunakan MySQL Workspace yang ada di masing-masing komputernya Anda itu Workspace ini ya. Yang ini ya. Lihat perbedaannya. Sebenarnya ini kaitannya dengan apa? Dengan kekinian ya, dengan kekinian. Jadi tujuannya sama sebenarnya, intinya sama. Toolnya ini digunakan untuk menulis skripnya database, membuat, mengelola, mengolah sampai mendapatkan query. Ya. Kalau pakai yang ini, mungkin bagi Anda kok kayaknya agak kasar, lama gitu ya. Tapi ini juga bisa digunakan ya. Jadi nggak salah juga ya. Tapi ini saya perlu kenalkan ini ya. Jadi kita sebenarnya di informatika itu ngurusi lumba-lumba ini ya. Ini ya. Yaitu logonya MySQL. Ada kan seperti itu ya, meme seperti itu ya. Kita kuliah di informatika ngurusi lumba-lumba, ngurusi Python gitu ya. Dan bahkan kita sampai ngurusi anaconda gitu ya. Ya. Memang kita pengurus kebun binatang kan gitu ya. Itu guyonannya seperti itu ya. Karena logo-logonya pakai ini. Bahkan ada yang data warehouse itu atau data apa? Data warehouse. Data warehouse itu pakainya Hadoop. Hadoop itu logonya atau lambangnya apa? Gajah. Ya. Memang logo-logonya binatang-binatang semua itu ya. Gajah gitu ya. Kita ngurusi Firefox ya. Gitu ya, dan ngurusi sebuahnya ya. Logo-logonya seperti itu. Tapi menarik ya. Buat kaos maksudnya itu. Ini yang pertama harus kalian lakukan itu coba SAM-nya diaktifkan dulu, dijalankan dulu ya. SAM-nya bagi yang di rumah ya, pemirsa yang di rumah ya. Ini live ini ceritanya, padahal enggak juga ya. Yang di rumah silahkan coba, mana sudah jauh-jauh hari saya kasih ya softwarenya, kalau enggak dicoba ya berarti ya nanti enggak lihat rekamannya lagi enggak apa-apa. Diaktifkan ya. Tadi kan sebelumnya gini ya. Ini aja yang di start gini ya. Udah kesulitan, nanti kalau ada kesulitan silakan langsung tanya ya. Ini penumpang tengah sudah penuh, ini tinggal satu. Softwarenya berarti ini ya, drivernya. Sudah, kemudian ini ada plus ini ya. Bisa ini buat koneksi sebenarnya. Koneksinya pun bahas gitu aja. Kalau belum ada ya, nanti ya supaya terlihat kita melakukan test connection ya, test connection seperti ini ya. Kalau ada keterangan seperti ini karena incompatible aja ya. Jadi ada beberapa yang nanti fitur-fitur MySQL Workbench itu tidak jalan dengan baik ya, karena kita menggunakan SAM-nya itu berbeda atau MySQL ya. Oh ya, SAM itu apa? Nanti audit ada yang nanya itu loh. SAM itu apa? Untuk apa? Tadi di continue ya, terus seperti ini ya, sukses ya. SAM ini loh. Gimana? Ini loh, apa ini? Ini apa sih apa ini ya? Ada yang tahu enggak? Kemarin yang belajar Laravel segala macam. Ini apa? Ayo. Ada SAM-nya. Ya, suaminya gue. Ya. Ya.
Kebutuhannya kalau dia butuh 2 kali. Exam itu tool satu paket ya, dia tool satu paket. Dia bisa menjalankan services layanan. Service Apache Server, MySQL Server, ada juga FileZilla, ada yang Mercury, ada yang Tomcat juga ya. Jadi sebenarnya ini memudahkan kita untuk kalau mau menjalankan beberapa service itu. Ada juga orang-orang yang tidak suka pakai SAM, dia pilih sendiri-sendiri servicesnya. Ketika butuh Apache Server, dia jalanin sendiri. Saya hanya butuh MySQL Services saja, ya, jalanin sendiri. Untuk apa layanan-layanan itu? Jadi itu layanan itu memperlakukan komputer Anda atau laptop Anda sebagai komputer server, ya, server database, web server, ya, database server dan sebagainya. Jadi kita untuk memperlakukan sebagai itu dan local host namanya kan gitu kan. Ya, saya kembali ke sini, oke. Ini nggak langsung ya, ada yang bisa langsung masuk, ada yang harus saya oke dulu, nanti baru seperti ini, terus saya klik 2 kali. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian ini ada fungsinya yang bagian sini ya. Ini panel sebelah kiri, ini panel sebelah bawah, panel sebelah kanannya dimunculkan komplit seperti ini. Jadi jadinya kecil nanti ya, yang tengah. Karena ini nanti area kerja kita. Area kerja untuk menuliskan skripnya. Skrip SQL-nya, structure query language-nya ini ya. Kita hilangkan saja dulu yang sini. Yang bawah itu enggak apa-apa, yang kanan aja. Yang bawah itu result-nya nanti, hasilnya. Ya, tapi saya coba hilangkan dulu supaya luas ini. Kemarin itu latihan awalnya yang sudah dibuka di sini. Itu apa? Praktikum awalnya. Ya kan ini ya, sudah dipandu ya. Jalankan, cuma ini masih pakai software ini, MySQL Query Browser. Mohon maaf, jadi belum saya ganti. Kemudian ini, nah sama ya. Jadi ini adalah editor aja. Sebenarnya menuliskan skrip-skrip SQL itu bisa dipakai di mana saja, bisa pakai apa saja, ya. Tapi kita pakai yang mudah dulu, ya. Anda bisa hard code itu bisa ya, pakai command prompt ya, supaya kelihatan keren itu kan hitam-hitam, kemudian tulisannya putih-putih ya. Ya, jadi kayak hacker programmer beneran gitu ya, kan keren ya, nggak tahu pusingnya gimana itu tadi ya, bisa seperti itu ya, atau pakai notepad biasa juga bisa, nanti jalaninnya di MySQL command prompt ya. Nah tapi belajarnya aja, belajar dan materinya aja sudah mungkin membutuhkan pemikiran, kenapa harus dipersulit gitu ya. Kita pakai tool-tool editor yang mudah-mudah aja, bahkan sekarang semuanya dibikin mudah ya. Kita ngetik 3 huruf aja mungkin sudah bisa dilengkapi gitu ya. Di tab lengkap atau mungkin yang lain ya. Belum bisa? Oh ya. Nah, ini ya. Coba ini create database pelatihan ini. Titik koma terakhirnya ini ya. Kita balik ke sini. Saya perbesar ya. Saya kelihatan yang enter. Yang bawah dimunculin ya, karena itu resultnya nanti outputnya. Mohon maaf, yang bawah ini. Ya, jadi kalau sudah untuk mengeksekusinya, Anda bisa pakai ini, bisa, atau Ctrl Enter, ya, Ctrl Enter. Ya.
tandanya dia berhasil dijalankan atau sukses, tidak ada kesalahan, ya hijau gini aja, centang. Di sini ada keterangannya di bawah ini. Peturo affected ini. Kalau salah, nanti seperti ini, misalnya kurang gini ada data gas gitu. Ini salah, merah ini ya. Ini coba saya agak besar ini. Nah, merah, tidak salah. Atau ini misalnya, itu juga salah. Tidak boleh di spasi, digabung atau dikasih underscore atau strip. Ya, seperti ini. Jadi kemudian kalau misalnya biasanya anak informatika itu seringnya berkali-kali ya. Tolong di-save dulu Ctrl S berkali-kali supaya yakin gitu ya. Sampai habisnya jebol gitu ya. Ya. Ini juga sama misalnya saya Ctrl Enter berkali-kali kan error malahan ya. Kenapa? Karena sudah dibuat lagi ya. Ya. Bahasa Inggrisnya digunakan ya. Terus sudah dapat bahasa Inggris kan ya. Nah, artinya apa ini? Tidak dapat membuat database latihan, database sudah ada. Bawah ini ya. Nah, itu seperti itu ya. Namanya Mas Sigit ya. Nah, jawab ora tak nanti ya. Itu jadi ya, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, sebenarnya semuanya ada. Nah, ini sama ya Ctrl Enter. Ya, alhamdulillah sama. Nah, ini latihannya 24, 26. Tapi kita coba satu-satu aja, enggak apa. Silakan di modulnya dibuka, yang di situ juga ada, yang di e-learning juga ada ya. Jadi modul 1 itu ya, itu mengenai review aja. Ini mungkin ada yang enggak kelihatan. Tapi yang di nanti ya. Nggak apa-apa, sama itu. Review. Itu namanya IRD ya. Masih ingat IRD ya? Apa kepanjangannya? Hah? Pokoknya R relasi. Entity relationship diagram ya. Diagram hubungan antar entity atau relationship. Itu sebenarnya basis data itu enggak. Ya, pas dijelaskan Pak Roni mungkin pada tidur semua gitu ya. Ya, seperti itu. Nanti saya ulangi lagi ya. Ada entity yang kotak-kotak itu, atributnya yang bunder-bunder itu, nanti dibaca lagi. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Yang mana yang kurang jelas mengenai ERD itu, yang pasti ini hanya untuk review aja, ya, karena kita sudah masuk ke praktikum, ya. Nah, kita sudah masuk ke praktikum, tidak ada nanti penjelasan beberapa ini. Bentar. Ya, itu ya skemanya juga ada apotek itu, contoh apotek itu ya. Kemudian tabel-tabel ada, tes akhir. Nah, sekarang pengantar basis data. Jadi modul 1 sudah kita lewati karena hanya isinya review. Kemudian ini sekarang dari mulai halaman berapa kemarin saya bilang di latihan di IRM ini 24 ya, 24 ya. Jadi pertama, karena kita praktikum basis data, kita harus membuat basis data atau database-nya dulu ya. Salah satunya sudah Anda lakukan, ini create database latihan. Ya. Coba sekarang sesuai berikutnya ya. Ada itu 24 ya, membuat database namanya database praktikum ya. Kita coba buat ya. Create.
Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Belum? Oh, sudah ada, karena saya sudah punya. Saya buat praktikum 2021. Setelah membuat database, kita ingin tahu wujudnya kayak apa, ya. Wujudnya kayak apa sih database itu ya? Ya memang belum ketahuan. Biasanya lambang-lambangnya dilambangkan dengan gambar drum gitu ya, seperti drum itu ya. Tabung ya, matematika tabung itu database, basis data. Saya belum yakin sudah membuat database atau belum. Ya, kita coba melihat database yang kita punyai atau database yang sudah kita buat tadi ya, dengan perintah show database ini. Databases ya, karena kita mau lihat database kita jamak ya. Ini ada muncul di atasnya lagi, kelihatan. Yang terpenting ini ya, script-nya ya. Kalau tampilan ini kan hanya sendiri-sendiri ya, beda-beda ya. Di tempat saya lebih agak banyak karena beberapa ada latihan-latihan yang lain. Akademik 2001, praktikum, coba cari praktikum 2021. Oh iya, ini ada. Ya. Ada ya. Ada tempat kalian? Ada ya, berarti sudah berhasil ya. Kemudian sudah melihat kita mau bekerja dengan database tersebut ya. Salah satunya yang biasa kita gunakan atau bisa kita isi database itu biasanya dengan tabel-tabel tadi ya. Seperti tadi ya, ada database perpustakaan, di dalamnya kita buat tabel-tabel yang lain. Ya. Ada yang error? Control Enter ya. Gimana? Sudah beres ya. Databasesnya pakai S ya. Karena jamak ya. Kita mau lihat database kita. Kalau create database kenapa nggak pakai S juga? Ya, karena hanya satu. Kita buat satu persatu. Untuk mengaktifkan database ini, jadi ini saya kasih keterangan ya. Ini saya kasih keterangan gini. Nanti script ini bisa Anda simpan pakai notepad, pakai bawaannya ini ya. Di MS Word juga bisa, nanti bisa dibuka lagi lain kali waktu kopikan lagi ke sini, atau kalau pakai bawaannya ini save, nanti tinggal open, ada save script ya, maaf. Kemudian tinggal nanti open script juga ada ya, open SQL script juga ada. Cara mana? Ya, ada toko pakan. Mengeluarkan atau kalau mengeluarkan nggak bisa kan? Ya, karena memang itu akan tersimpan di fisiknya sini ya, di komputernya. Ini maksudnya Mas Chandra ini. Di sini ada ya tadi ya, gitu ya. Maksudnya di sini ada ya. Tadi di mana Mas? Server status atau di apa? Saya lihat dulu. Di skema ini ya. Di skema saya nggak muncul. Nah ini ya. Ini kalau diginikan manajemen, kalau diginikan skema. Skema ini adalah tadi ya, yang menyimpan database itu. Karena ini kita pakai MySQL, SAM itu ya. Jadi sebenarnya database ini itu tersimpannya di SAM ini. Secara fisik ya, itu tersimpannya di SAM ini. Oke. SAM C, maaf. C. Nah.
Semoga yang ini. Kemudian di MySQL. Nah, ini nanti di data. Nah, ini ada praktikum 2001 tadi. Jadi semuanya ini. Nanti kalau ada tabel-tabelnya ada, saya cari yang lengkap, misalnya Notewin ini ya. Itu tabelnya ada banyak nanti di sini. Nah, ini tabel-tabelnya jadi itu sudah ada. Jadi ada yang kadang bisa menggunakan langsung ini di copy, main copy aja bisa, tapi belum tentu kadang berhasil mulus ya. Yang paling sering dan paling benar dilakukan sebenarnya kita dump, namanya dump database kita dari sini ada namanya dump, nanti di dump, nanti saya ajari juga ya. Kemudian nanti diekstrak, diimport ke sini, masuk sini. Jadi misalnya database saya mau digunakan di komputer lain Pak, nah ini bisa. Gitu ya. Kalau ini nggak bisa dihapus, kecuali Anda hapus sendiri Mas ya. Klik kanan, delete satu-satu itu bisa. Ya. Di drop namanya. Siapa tahu masih diperlukan. Di Pangan itu ya. Itu ada yang anak TA pakai itu mungkin. Anak TA pakai komputer itu terus dia ngasih database di situ. Karena dia butuh itu mungkin. Ini ya, namanya untuk mengaktifkan atau mengaktifkan database yang kita punyai, itu use pakainya ya. Itu sudah ada semua, tidak usah mencatat. Di modul ada semua. Cuma penjelasan-penjelasannya perlu saya berikan ya. Ini apa sih? Use praktikum ya. Use praktikum, Ctrl Enter. Kalau di dalam MySQL Workbench ini tidak kelihatan nanti yang aktif yang siapa. Saya enter ya. Yang pasti tidak ada error di sini ya. Berhasil use praktikumnya. Kalau salah ya dia nanti ada merah ya, tidak centang hijau gini. Merah ini, biru, hijau maaf, ini sudah hijau. Ya. Kalau mau ngecek ini yang aktif database apa ya tadi sebenarnya pakai show tabel, tapi kita nggak punya ya. Kita belum punya tabel-tabel ya. Ya kaitannya dengan pertanyaan Mas Andra tadi ya, menghapus database tadi ya. Ya, Mas. Ya. Mengeluarkan itu maksudnya mengeluarkan ke sininya atau mengeluarkan dari situ, dari skemanya. Kalau mengeluarkan dari skemanya di drop, Mas. Ya. Di drop. Ya. Tadi yang latihan sudah ada. Sudah buat juga latihan. Kalau latihan sudah buat, kita drop yang latihan aja ya. Drop. Database, maaf. Oh ya, ini saya kasih keterangan tadi kembali tadi ya. Ada keterangan tadi Mas Chandra, saya jadi lupa. Ini membuat database. Nah, ini keterangan aja, jadi ini tidak bisa enggak dieksekusi, hanya catatan aja tadi ya. Boleh Anda kasih keterangan seperti ini atau enggak usah, enggak apa-apa. Kalau Anda hafal menampilkan database yang kita punyai. Aktifkan database ini menghapus. Sebenarnya di itu juga ada ya. Hapus data. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ini ya. Ini boleh dilakukan, jangan praktikumnya yang dihapus ya. Jadi sesuatu yang buat dihapus. Ini coba, Anda bisa naik lagi ke atas nih, kemudian show database lagi, Ctrl Enter, nanti bisa ketahuan. Oh ini masih ada ya. Mana tadi apa yang mau saya latihan ya? Latihan, oh masih ada. Nah, coba saya hapus sekarang. Saya show lagi, sudah nggak ada. MLM, KMLMOP. Sudah nggak ada hilang ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini modulnya sudah selesai semua ya.
Yang latihan itu nggak usah karena itu sangat sangat membuang waktu juga itu. Membuat database, dilihat, mengakses, terus dihapus gitu ya. Jadi sudah dibuat dihapus, ya enggak apa-apa. Itu untuk contoh aja. Silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya. Yang tadi, yang tadi ya sama sebenarnya. Sama, sama ya. Oke. Sama.
Ya, harus tahu. Ya, mohon maaf tadi yang online saya biasa lah ya. Nah, ya, biasa Pak, ya biasa. Saya ulang lagi. Ya, saya emosi gitu ya. Saya emosi masih dikit ya. Sabar masih dikit ya, nanti tambah biar nggak tambah keriting. Saya ulangi, ini tadi diaktifkan database dulu, ya, kemudian kosong. Sekarang saya buat lagi. Ini yang buat tabel peserta. Tabel peserta, create tabel peserta. Salah satu komponen di database itu ada tabel ya. Salah satunya tabel. Tadi ya saya ulang lagi ya, bagi yang online tadi. Di dalam database perpustakaan ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman. Di dalam database akademik ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, ya. Kemudian database apa saja yang ada yang lain, database rumah sakit, ada pasien, obat, dokter. Ini ada database praktikum. Di dalamnya ada tabel peserta misalnya. Tadi sudah ada yang mau beri usul. Ya, peserta praktikum. Saya buat tabel peserta praktikum, tentu saja saya sudah aktifkan tadi use database-nya ini. Kemudian saya buat ini, ya. Ini boleh nggak ditulis langsung satu baris lurus gini ya? Boleh, ya, tidak berdosa juga ya. Kemudian ini saya tulis ini apa saja yang di dalam tulis membuat tabel itu kolomnya, kemudian jenis kolomnya atau tipe datanya, kemudian koma, kalau masih ada lagi kolom lagi, tulis tipe datanya lagi atau jenis datanya lagi. Kalau masih ada lagi koma, kalau sudah tidak ada, seperti ini yang terakhir untuk semester, kolom semester atau field, yang nanti ada tipe datanya integer, sudah selesai ini, tutup kurung, titik koma. Saya contohkan lagi show table-nya. Ini mungkin ada ini. Show table-nya ini. Show tables ya. Oh, ini sudah ada di sini ya. Kemudian yang skema tadi ini juga bisa dilihat di sini. Ini kecil-kecil aja lah. Ada pertanyaan buat tabel? Coba buat tabel lagi. Praktikum peserta, nama praktikumnya ya. Ya, atau mata kuliahnya atau apa ya? Namanya apa? Jenis praktikum. Ya, intinya tabel mata kuliah praktikumnya gitu ya. 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 Ini membuat tabel, saya tadi menghapus tabel, menampilkan tabel yang punya yang ada dalam database. Kemudian kalau nggak dikasih step 2. Ini membuat tabel dalam database ya, masih ya. Kemudian coba buat tabel lagi tentang mata kuliah praktikumnya ya. Supaya Anda aktif juga ya. Yang di rumah juga ya. Memangnya siaran nih ya. Pemirsa yang di studio, yang di rumah ya. Apa aja saya kasih kunci lagi, saya kasih ID bisa. Biar nggak sama ID-nya gimana? Ya, boleh. Iya. Itu nanti jadwal ya berarti ya. ID mata kuliah misalnya gitu aja. Kemudian nama mata kuliahnya. Biar nggak sama, atas itu juga ada ID, ada nama gitu ya. Jadi kalau memberi nama memang jangan sama, nanti ambigu. Bingung. Atas itu sebenarnya nama peserta harusnya. Sorry, SKS
gitu ya. Tipe datanya silakan tentukan sendiri. Dengan ya SKS itu apa ya enaknya ya? Integer atau char atau varchar atau mungkin date gitu ya, nggak mungkin kayaknya ya SKS itu ya. Ya gini aja dulu wes, telut 33 aja dulu. Silakan buat tabel itu ya. Yang online juga buat ya, awas ya. Nanti saya ini ada 26 harusnya mahasiswanya, cuma ada yang di rumah. Oh, nama tabelnya itu mata kuliah praktikum. Ya apa ya? Ya wes, yes, biar sama, biar nama tabelnya ya. Jangan isinya aja, tipe datanya, jenis datanya ditentukan ya. Kalau layarnya Anda terlalu kecil, ya di scroll biasa ya, layarnya di zoom sendiri, di scroll ya coba. Nah, di atas ya. Biar matanya nggak sakit kalau saya. Tapi kalau Anda biasanya itu karakter ya. Kan kalau saya lihat kayaknya kecil-kecil biar nggak diintip orang. Ada hanya kecil-kecil banget ya sampai lembut-lembut gitu ya. Kalau yang sudah di subtitle lagi nanti ada dua. Ya, silakan. SKS-nya sama ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan atasnya ya. Apa? Yang sudah? Buatnya perintahnya apa? Ya, create tabel. Tabel, ada yang tabel enggak jalan nanti bisa. Bahasa Indonesia itu. Namanya tadi MK praktikum ya. Kemudian isinya ID. Di MK. Ya, samalah enggak apa wes. 3 atau 5 boleh terserah deh. Terus apa? Nama? Ya. WhatsApp cukup 25 cukup ya. Pemrograman berorientasi objek misalnya gitu ya. PO ini disingkatnya nanti ya. Terus SKS. Ya, ini mirip-mirip. Kalau mirip-mirip Anda tinggal ya sama lah copy paste gitu ya. Boleh ya tinggal ganti-ganti ya. Biasa ya, 62 banget. Nah, gitu ya. Ini ada yang keliru mungkin? Mohon koreksinya. Di belakang kelihatan ya yang saya kelihatannya. Yang di rumah kelihatan ya. Di rumah.
rumah ini. Jangan-jangan tidur ini. Ada ngerjakan enggak ini di rumah ini? Ada, ya saya harus hafal ini ya. Mana tadi enggak? Jadi dia garuk-garuk nih kalau mesti ya sekian. Tadi ra gelem rene. Nabung dia. Waduh. Sempat Arif mesti ngono. Pak jangan gitu. Saya sudah ada tanya lagi. Oh ya, ini sudah saya eksekusi dulu. Ini ada asam ning wiamu. Subhanallah ya. Subhanallah ya, masyaallah ya. Ya senangnya gitu dia. Saya kok merasa tersindir gitu. Maaf ya, jika ada kesamaan nama dan cerita itu kebetulan saja. Ya ini sudah show table, kita lihat create table-nya nggak ada masalah, hijau juga oke. Show table daripada saya naik ke atas saya tulis lah sedikit aja. Males men gitu ya. Subhanallah. Subhanallah. Ukti. Dan pesertanya gitu ya, sudah cukup ya. Jadi sudah. Kemudian ya. Yang terakhir ini melihat deskripsi sedikit-sedikit aja supaya nanti paham ya. Tanya nanti malah bingung. Deskripsi peserta itu apa sih isinya? Kemudian jenis datanya, jenis tipe datanya apa aja? Saya masa harus scroll ke atas gini kan enggak ya? Enggak juga ya. Memang kita tahu apaan gitu ya. Kemudian ini ya melihat struktur tabel. Kemudian desk tabelnya tadi praktikum peserta. Semoga saya ini ya desk peserta, deskripsi maksudnya gitu ya, description gitu ya. Di sini ada ini. Ada ID, ada nama. Oh, tadi saya membuat peserta, tabel peserta itu kolomnya ini aja atau field-nya ini aja ya. Jadi sekarang bisa disebut field atau kolom ya. Sekarang sih lebih condongnya ke kolom. Tapi ini Workspace dia menuliskan masih field ini ya. ID nama peserta, tipe-tipe field-nya atau tipe-tipe kolomnya ini juga ya. Kemudian ada keterangan 0 itu berarti boleh kosong ya. Jadi yes ini boleh dikosongin. Nanti kalau ada no gini ya. Ini berarti misalnya yang di bagian nama itu tulisannya no, berarti kolom ID atau kolom nama tidak boleh dikosongkan. Jadi harus diisi. Kalau secara default di primary key ya seperti itu. Kemudian defaultnya ini juga kosong. Kalau tidak diisi ya kosong. 0 itu kosong, tidak ada nilainya ya. Ada juga nanti bisa nanti aja ya, tapi ini sedikit gambaran. Default itu nanti kalau misalnya kita tetapkan bisa kita setting bisa kota misalnya, nama, kemudian ada alamat dan kota. Kalau pesertanya semuanya dari Semarang,
kita buat default aja kotanya Semarang. Jadi nanti tidak ngisi berkali-kali. Tinggal ngisi nama dan ID-nya atau NIM-nya, udah lanjut terus. Nanti kotanya akan terisi secara otomatis default Semarang semua. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan yang di rumah? Mana ya? Ini saya harus harus ini nih. Saya tuh masih ya di sini Indo. Indonesia ya. Ya. Nggak tahu sedikit. Ya, nggak apa-apa Mas Sigit ya. Biar ada harus dalam. Sampai sini ada pertanyaan? Saya jam 3 ada kegiatan soalnya. Ya, antara ini dulu. Antara ini dulu atau mau ngobrol sama Sigit? Baik, terima kasih. Harusnya memang selesai jam 3, tapi ini saya akhiri dulu ya. Kurang 15 menit, enggak apa-apa. Besok kita akan lebih intens lagi ya. Silakan main-main dulu di sini, enggak apa-apa. Tapi yang ini saya akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.